Haleluya. Marilah kita rajin menaruh damai sejahtera dalam tangan sesama kami. Damai sejahtera adalah hasil dari kasih Kristus, dan Yesus mengatakan bahwa Dia akan kembali kepada kita sebagai Raja Damai, dan damai adalah tema utama dari retret kami Desember nanti. Jadi saya berdoa, marilah kita berdoa kiranya akan ada damai sejahtera yang sejati dalam gereja Sion. Dan nama lain untuk damai sejahtera itu adalah Yesus Kristus. Dan saya bersyukur, dan saya berharap kalian juga bersyukur bahwa gereja Sion berada di sini. Dan kehadiran gereja, ketika saya merenungkan kehadiran gereja ini saja, itu memberikan kepada saya kasih karunia untuk dapat menghargai gereja ini. Saya sangat bersyukur akan keberadaan gereja ini. Dan apakah kalian bersyukur karena ada gereja ini? Amin. Marilah kita berdoa marilah kita bersyukur bahwa gereja Sion adalah sebuah gereja yang didirikan di atas darah Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang kita akan lanjut dalam pembelajaran akan korban-korban utama di dalam kitab Imamat. Hari ini kita akan membahas korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa, satu gambar umumnya, makna etimologis dan konseptualnya itu adalah akar kata Ibraninya adalah hata'af atau hatat, yang berasal dari kata hata, yang berarti tidak mengenai sasaran atau tidak mencapai standar. Ini menunjuk kepada penyimpangan dari standar perjanjian Tuhan, yaitu hukum Tuhan. Dan kita tahu Alkitab, makna Alkitabiah dari dosa itu apa kan? Tetapi di dalam dunia ini, di sekolah atau pekerjaan atau di rumah, kalau seseorang menunjuk kamu sebagai seseorang yang berdosa karena kamu tidak mencapai suatu standar, apa yang akan kamu katakan? Apakah itu dianggap sebagai dosa di dunia ini? Seperti ketika kita mau berbuat sebuah kesalahan, ketika kita tidak cukup pintar, apakah itu dosa? Dan kalau kita melihat, kata-kata itu berarti tidak mengenai sasaran. Dan bagaimana itu dapat berarti dosa? Karena standar Tuhan itu cukup tinggi. Dan ada beberapa kata lain dalam Alkitab yang juga berarti dosa, seperti pesa, yang berarti pelanggaran yang memberontak. Juga ada awon, yang berarti penyimpangan yang disengaja. Dan juga ada efel, yang berarti ketidakadilan atau ketidakbenaran. Jadi pesa, awon, dan efel itu adalah kata-kata lain yang digunakan di dalam Alkitab untuk dosa, selain hata'ah. Dan pesa, awon, dan efel ini adalah definisi dosa yang disetujui orang pada umumnya. Tetapi di sini Tuhan menggunakan kata hata'ah. Dan hata'ah ini muncul 155 kali dengan arti dosa. Dan hatat muncul 195 kali, hata'ah muncul 580 kali, dan hatat digunakan 135 kali sebagai kata yang digunakan dalam kata korban penghapus dosa. Dan
kata-kata digunakan karena ini berhubungan dengan standar Tuhan dan perjanjian Tuhan. Itu adalah konten utama dari korban penghapus dosa. Jadi ketika korban penghapus dosa diberikan, dipersembahkan, itu kasus utamanya adalah ketika seseorang berdosa, ketika seseorang menyadari dosanya. Jadi dia melakukan dosa tanpa sengaja, lalu dia sadar, dan saat itulah dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Dan ada kasus-kasus lain di mana korban penghapus dosa dipersembahkan, yaitu ketika melakukan penabisan imamat, penabisan orang Lewi, upacara umum, penyucian dan penabisan orang Nazir, ketika seseorang setelah melahirkan, pembersihan orang kusta, dan ketika ada kotoran dan kenajisan jasmani, persembahan di bait suci yang baru, dan kasus-kasus lain. Jadi, korban penghapus dosa dapat dimengerti sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat kita bersih dan membuat kita membolehkan kita untuk memasuki bait suci Allah. Karena dosa dan kenajisan inilah yang membuat kita berada di luar bait suci Allah. Sehingga korban penghapus dosa itu, kalau kita mau memahaminya sebagai dengan mudah, ini adalah seperti pertobatan, di mana dosa-dosa kita dapat dicuci supaya kami dapat berdiri di depan hadapan Allah. Dan kedua, korban-korban persembahan, kita akan melihat korban-korban persembahannya. Jadi yang dipersembahkan itu apa? Satu, jenis-jenisnya berdasarkan status sosial. Untuk imam yang diurapi atau imam besar, maka yang harus dipersembahkan untuk orang penghapus dosa adalah seekor lembu jantan yang tidak bercacat. Dan untuk seluruh jemaat yang disebut sebagai edah, yang dipersembahkan adalah seekor lembu jantan yang tidak bercacat. Dan untuk pemimpin yang disebut sebagai nasi adalah seekor kambing jantan yang tidak bercacat. Dan untuk orang biasa adalah seekor kambing atau domba betina yang tidak bercacat. Dan untuk orang yang sangat miskin adalah 2 ekor burung tekukur atau merpati atau 1/10 eva tepung halus. Dan prinsipnya di sini adalah semakin besar tanggung jawab dan pengaruh seseorang, maka semakin besar pula pengorbanan yang diperlukan. Selanjutnya, peraturan distribusi dan kekudusan. Persembahan imam besar dan jemaat, di dalam persembahan imam besar dan jemaat, lemaknya dibakar di atas mezbah, tetapi sisanya, yaitu kulit, daging, dan sebagainya, dibakar di luar perkemahan, dan tidak ada yang dimakan. Dan ini beda dengan korban yang kita pelajari minggu lalu, di mana persembahannya dimakan bersama-sama kan, di korban perdamaian. Korbannya dibagi-bagi dan dinikmati bersama, tetapi di korban penghapus dosa tidak ada yang dimakan. Kemudian peraturan lainnya adalah persembahan pemimpin dan persembahan rakyat. Biasa itu para imam memakan sisanya di tempat kudus, kecuali darah dan lemak yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan peraturan lainnya adalah pakaian dan penjahit yang terkontaminasi darah harus dicuci, dipecah-pecahkan, atau dibersihkan. Dan prosedurnya, 1, ketika dilakukan oleh imam yang diurapi, maka langkah-langkahnya adalah si imam besar
Imam besar melakukannya sendiri, tidak ada yang mediasikannya. Jadi dia melakukan segenap prosedur ini sendiri. Langkahnya adalah pertama dia membawa seekor lembu jantan ke pintu masuk kemah pertemuan, meletakkan tangan ke atasnya dan menyembelihnya sendiri. Kemudian dia memercikkan darah 7 kali di depan tabir dengan jarinya. Lalu dia mengoleskan darah pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan. Dan dalam bahasa Ibrani, memercikkan darah dengan jari adalah nacal, dan memercikkan jari ke atas tabir itu nacal, dan mengoleskan darah itu adalah Natan. Jadi memercikkan darah itu nacal, mengoleskan darah itu Natan. Dan setelah dia mengoleskan darah di atas tanduk mezbah pembakaran ukupan, selanjutnya dia menuangkan sisa darah, itu sapak. Menuangkan sisa darah itu sapak di atas mezbah korban bakaran. Selanjutnya dia membakar semua lemak di mezbah, tetapi membakar sisanya di luar kemahan. Dan arti teologisnya adalah percikan di depan tabir itu menunjukkan penyucian di hadapan hadirat Allah, dan pencurahan darah itu berarti itu melukiskan antisipasi darah Kristus yang akan dicurahkan. Jadi dosa memerlukan hidup sebagai ganti dosa. Dan itulah mengapa darah diperlukan. Darah menurut Imamat 17 ayat 11 mengatakan bahwa di dalam darah ada hidup. Jadi membawa darah menunjukkan bahwa seekor binatang merelakan hidupnya demi saya, supaya saya dapat berdiri di sini. Meskipun saya adalah seorang pendosa, saya membawa darah ini dan kematian dan terjadi untuk mengambil darah ini membawa pengampunan untuk dosa saya. Jadi di dalam prosedur pertama ini yang dilakukan oleh imam besar, tidak ada penutup, frasa penutup ia akan diampuni. Ia menunjukkan bahwa imam besar tidak dapat menebus dirinya sendiri, dan ini menunjuk kepada keimamatan tinggi Kristus yang unik. Jadi dan ini menunjukkan betapa diperlukannya Yesus untuk jadi imam besar tidak dapat mengatakan dosa-dosamu telah diampuni karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Sehingga imam besar tidak dapat menebus dirinya sendiri dan tidak dapat mengatakan itu. Dan kedua, untuk seluruh jemaat, yaitu Edah. Jadi yang dilakukan di sini tata caranya cukup mirip dan hampir identik dengan prosedur imam besar, yaitu seekor lembu jantan muda dipersembahkan, darahnya dipercikan 7 kali di depan tabir, dioleskan para tanduk-tanduk mezbah bakaran ukupan, dan seluruh persembahan dibakar. Dan kesimpulannya adalah ini mengatakan bahwa jemaat menerima pengampunan. Jadi kesimpulannya secara eksplisit menyatakan bahwa jemaat menerima pengampunan. Itu ada di Imamat 4 ayat 20, 26, 31, dan 35. Lalu untuk pemimpin, persembahannya adalah seekor kambing jantan yang sempurna.
Dan perbedaannya ini dengan prosedur yang lain adalah di sini pemimpin meletakkan satu tangan. Jadi yang lain-lain itu meletakkan dua tangan, tapi pemimpin meletakkan satu tangan. Karena ini adalah persembahan individu. Dan imam yang memimpin adalah imam biasa. Dan prosedurnya sedikit disederhanakan, yaitu percikan 7 kali di dalam ruang kudus, percikan 7 kali di dalam ruang kudus dihilangkan, dan sebagai gantinya darah dioleskan pada keempat tanduk altar, keempat tanduk mesbah, dan sisanya dituangkan di dasar mesbah. Lemaknya dibakar atas mesbah sebagai korban bakaran, dan daging sisanya dibagi-bagikan kepada para imam di tempat kudus. Kemudian prosedur untuk orang biasa adalah seekor kambing betina tanpa cacat atau seekor domba betina muda. Dan jika dia sangat miskin, maka 2 ekor burung tekukur atau 1/10 eva tepung halus. Dan sifat berulang-ulang dari pengorbanan di perjanjian lama ini menunjukkan ketidakmampuannya untuk menyelesaikan dosa secara sebagaimana mereka ada, dan menjadi bayangan dari penebusan Kristus yang akan datang sekali untuk selamanya. Dan ini bukan berarti kita tidak perlu bertobat, tetapi ini berarti kita tidak perlu membunuh binatang-binatang lagi, karena Yesus telah mati untuk kita, sehingga ketika kita percaya kepadanya dan kita bertobat di dalam namanya, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Apakah dosa-dosamu telah diampuni? Dan saya percaya bahwa setiap di antara kita, dosa-dosa kita telah diampuni. Dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi meskipun begitu, kita tetap harus menjalankan sebuah kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Dan kehidupan yang penuh pertobatan adalah sebuah kehidupan yang menolak dosa, yang menjauhi dosa. Sebuah kehidupan yang berbalik badan dari dosa dan menghadapi Yesus Kristus. Jadi perbedaannya adalah di mana mereka memercikan darah di antara imam besar dan orang biasa. Jadi untuk orang biasa, untuk pemimpinan orang biasa, mereka mengoleskan darah di atas mesbah dan darahnya dituang di coba selanjutnya penanganan darah. Keempat, penanganan darah. Dan ada beberapa kata yang digunakan. Ada beberapa kata yang digunakan untuk mendeskripsikan ada beberapa kata kerja yang digunakan untuk prosedur korban penghapus dosa, yaitu zarak yang berarti memercikan secara luas, masah berarti menguras. Ini digunakan untuk persembahan burung, dan naza yaitu memercikan dengan jari, lalu natan yaitu mengoleskan darah pada tanduk-tanduk mesbah, kemudian sapah yang berarti mencurahkan darah.
Dan korban penghapus dosa melengkapi proses penyucian dan pendamaian dengan memercikan darah dengan jari di depan tabir, dan secara simbolis ini mengarah ke ruang Maha Kudus, mengoleskannya pada tanduk-tanduk mesbah pembakaran ukupan atau korban bakaran, dan mencurahkan sisa darah pada dasar mesbah. Dan dalam perspektif perjanjian baru, seluruh rangkaian menangani darah ini ditafsirkan sebagai bayangan darah Yesus Kristus di kayu salib ini ditumpahkan, dioleskan, dan dicurahkan. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 12, Ibrani 10, 19-20, dan Matius 26 ayat 26 ayat 28. Jadi dia menumpahkan darahnya, dan darahnya melingkupi kita, dan darahnya dicurahkan ke atas kita. Dan apakah kita memiliki darah Yesus itu? Di mana? Tunjukkan kepadaku. Apakah itu di dalam hatimu? Itu kan darahmu sendiri kan? Dan ingat, ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh si pemuda yang tidak percaya ketika dia bertemu dengan pendeta senior kita, ketika pendeta senior baru memulai pelayanannya. Dia datang kepada si pemuda ini datang kepada pendeta senior dan bilang, tunjukkan kepada saya darah Yesus ini. Yesus saja tidak hidup di zaman kita. Kita bahkan tidak pernah melihat dia. Jadi, dan kita tidak pernah melihat darahnya kan. Dan kita tidak punya bahkan setetes darahnya. Jadi bagaimana dapatkah darahnya dapat membersihkan kita ketika kita tidak memiliki darahnya? Jadi, apakah ini hanya apakah darah Yesus hanya sebuah ide? Atau apakah kita sungguh-sungguh memiliki darah Yesus? Dan jika kita memiliki darah Yesus, kita tidak memiliki darah Yesus secara fisik, tapi kita harus memiliki efek dari darah Yesus itu. Sebagai contoh, apakah kamu makan setiap hari? Kalian makan kan setiap hari? Dan kalau saya tidak pernah lihat kamu makan, tapi kamu katakan kamu makan setiap hari, buktinya apa kalau kamu makan? Efeknya apa? Ya, kita lihat saja perut kita kan. Jadi buktinya adalah itu. Tubuh kita mengandung buktinya dari makanan kita, dan sama halnya dengan darah Yesus. Kalau kita memiliki darah Yesus, maka kita harus memiliki sesuatu di dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam kita, bahwa darah Yesus sedang bekerja dalam hidup kita. Dan kiranya, dan Gereja Sion, kita mengucap syukur untuk Gereja Sion kan. Namun, gereja ini tidak akan hadir lagi jika anggota-anggota gereja ini tidak memiliki darah Yesus dalam kehidupan kita. Ini hanya akan menjadi pertemuan formalitas, bukan ibadah yang rohani. Jadi, marilah kita pikirkan dalam-dalam tentang ini untuk sisa kehidupan kita, sisa tahun ini, untuk sisa hari-hari kita. Apakah darah Yesus bekerja dengan hidup di dalam kehidupan saya, atau apakah saya ke gereja hanya untuk formalitas dan Yesus hanya menjadi sebuah ide, dan ini adanya kekristenan hanya sebuah label. Dan coba renungkan, apakah darah Yesus sungguh-sungguh telah dioleskan ke dalam kehidupan saya, apakah sungguh-sungguh telah dituangkan ke dalam kehidupan saya, dan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dicapainya, perubahan apa yang telah dicapai. Dan lanjut, nomor 5, istilah-istilah utama yang menunjukkan hasil dari persembahan korban penghapus dosa. Yang pertama adalah kafar. Kafar yang berarti menutupi, membuat pendamaian, dan mendamaikan. Dan kafar ada di Imamat 4 ayat 20.
Jadi kata ini berarti menutupi, tapi juga digunakan untuk mengatakan membuat pendamaian. Dan dosa-dosa kita ditutupi, kegelapan masa lalu kita yang penuh kegelapan telah ditutupi oleh darah Yesus Kristus. Amin. Bahkan sakit penyakit kita telah tutupi. Amin. Mau itu penyakit fisik, penyakit mental, penyakit rohani, kiranya darah Yesus Kristus menutupi kita. Amin. Dan ketika itu terjadi, kata ini, pendamaian ini yang menunjukkan bahwa kita menjadi satu dengan Tuhan. Ketika kita didamaikan, itu berarti kita dapat kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang meninggalkan ayahnya itu, tetapi dia kemudian kembali kepada bapaknya. Seperti itu pendamaian. Selanjutnya, salah berarti mengampuni. Dan ini seperti para orang tua, apakah kalian pernah main petak umpet dengan anak-anak kalian? Ketika main petak umpet, kita pura-pura seperti tidak tahu mereka berada di mana, kan? Dan Tuhan pun seperti itu. Ketika kita memperoleh darah Kristus, Tuhan seperti itu juga. Dia akan seperti orang tua yang main petak umpet gitu. Dia tidak akan melihat dosa kita lagi. Dan dia tidak ingin melihat dosa kita lagi. Dan dengan cara seperti itu, ketika kita ditutupi oleh darah Yesus, maka kita telah diampuni oleh Bapa kita. Dan kiranya kita pun belajar dari Tuhan untuk bagaimana kita dapat mengampuni orang-orang lain juga. Kita tahu mereka telah berbuat salah, tetapi oleh darah Yesus, kita tidak melihatnya lagi. Dan itulah mengapa kita telah diampuni, itulah mengapa Tuhan dapat mengampuni kita. Karena Yesuslah yang dipandang. Dan kata selanjutnya adalah rasa yang berarti untuk menerima dengan itu untuk menerima, dan ini seperti Tuhan mengatakan kamu boleh makan bersama-sama dengan saya, aku menerimamu. Dan kata selanjutnya yang digunakan adalah niwach, yang berarti aroma yang harum. Dan ini menunjukkan betapa Tuhan dengan penuh kasih karunia menerima kita. Dan inilah kuasa dari Yesus. Dan kamu dan saya tahu bahwa kita telah melakukan banyak dosa yang tidak dapat dicuci dengan sabun apapun, dan tidak dapat dicuci dengan apapun yang kita lakukan, tapi hanya oleh darah Yesus. Dan barulah Tuhan mengatakan sudah tidak ada lagi kesalahanmu. Amin. Apakah kita percaya itu? Apakah kita bersuka cita dalam itu? Asal kita percaya, maka kita akan menjadi aroma yang harum bagi Tuhan. Dan Tuhan mau melihat kita dan menerima kita, dan Dia senang ketika kita berkumpul dengannya. Selanjutnya, tujuan korban penghapus dosa. 1, yaitu resolusi dosa. Ini menyingkapkan dosa melalui hukum dan menyediakan pengampunan melalui penebusan dosa. Dan hatat ini menunjukkan bahwa ada tujuan Tuhan yang kita tidak capai, yang tidak kita penuhi. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa inilah yang saya inginkan, tapi inilah yang kamu lakukan. Jadi dengan tidak mengenal tujuan Tuhan, tidak mengerti tujuan Tuhan, target Tuhan, maka kita tidak dapat paham apa yang kita lakukan dengan salah. Jadi ini bukan hanya tentang dosa yang general saja, dosa umum saja, tapi ini juga menunjukkan kepada dosa yang lebih spesifik, yaitu ketika kita tidak mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi misalnya pasangan yang baru nikah, tiba-tiba istrinya sedih dan
suaminya tidak tahu mengapa. Dan istrinya tidak mau bicara kepada suaminya. Dan ketika suaminya bicara kepadanya, istrinya marah. Dia menjawabnya dia memberikannya jawaban yang pendek-pendek, yang kecil-kecil. Dan dia mengatakan, buang saja sampahnya. Tapi apakah itu alasannya mengapa istri ini marah, sedih? Bukan kan? Tapi dia mau suaminya itu menunjukkan sebuah guna, ya kan? Tapi mungkin alasan sesungguhnya adalah dia lupa akan tanggal penting. Atau itu. Jadi ini hanya sebuah contoh ya. Jadi di sini di contoh ini istrinya tidak mengatakan apa salahnya. Jadi ketika kita memahami alasan sesungguhnya, itu berarti kita telah membaca hatinya kan. Dan agar kita dapat mengenal dosa kita pun harus mengerti hati Tuhan. Dan itulah mengapa Tuhan memberikan kepada kita hukum. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan ketika kita lupakan Tuhan, ketika kita tidak kenal Tuhan, itulah sebuah dosa juga. Dan itulah mengapa Tuhan memberikan kita aturan-aturan supaya kita dapat hidup bersamanya. Supaya kita memiliki sebuah jalan. Namun kita mendengar ular. Nah, ketika kita menyadari ini, maka langkah selanjutnya adalah kita harus bertobat. Tapi kalau kita tidak bertobat, itu berarti kita sedang bilang, oh saya tahu ini dosa, tapi saya menikmatinya. Selanjutnya, tujuan selanjutnya untuk korban penghapus dosa adalah untuk pemurnian bait suci. Ini berarti menjaga kekudusan tempat tinggal Allah. Lalu tujuan lainnya adalah keterbatasan, yaitu pengorbanan yang dilakukan bersifat sementara dan berulang-ulang dan tidak mampu menghapus dosa secara permanen. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mengikuti perjanjian lama, tapi ritual-ritual pengorbanan ini tidak kita lanjut lagi karena telah diselesaikan oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan pengorbanannya itu permanen. Dan kesimpulannya, signifikansi sejarah penebusannya. Asal-usul dari korban penghapus dosa ini dipersembahkan ketika seseorang menyadari dosanya. Dan saya telah menjelaskan bahwa agar kita dapat menerima pengampunan atas dosa kita harus pertama-tama mengenal apa itu dosa yang telah kita lakukan, apa dosa yang telah kita perbuat itu kan. Dan saya telah tanya tadi ya kan, representasi dari ini juga adalah bahwa dosa iman besar memengaruhi semua orang. Ini mencerminkan Adam sebagai representasi semua orang kan? Karena Adam semua orang menjadi dosa. Tapi Kristus, Adam kedua, membawa penebusan dan kehidupan. Dan dia mati untuk dosa-dosa kita dan dia bangkit lagi. Dan kebangkitannya itu juga adalah kebangkitan kita. Lalu selanjutnya kerusakan total, yaitu manusia tidak dapat mengenali atau mengatasi dosa tanpa kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, kita bahkan tidak dapat mengerti atau menerima bahwa kita adalah pendosa. Fakta bahwa kita mengakui bahwa kita adalah pendosa, itu adalah kasih karunia Allah.
Jadi apa itu dosa yang dibicarakan Tuhan? Apa inti dari semua dosa itu? Apakah itu hanya tentang memakan buah yang salah? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 9 mengenai dosa. Itu adalah bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan Hosea 4, Hosea 6 itu juga, dan juga sepanjang Injil di Yohanes 17 ayat 3, Yesus juga mengatakan tidak mengenal itu adalah dosa. Mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal. Mengenal Tuhan dan yang Dia kirim adalah hidup kekal, tapi tidak mengenal Tuhan itu adalah dosa. Dan di dalam contoh yang saya berikan tadi, sang suami tidak tahu apa yang diinginkan istrinya. Dan bagi istrinya itulah dia tidak mencapai sasaran. Dan inilah dosa kan? Inilah dosa yang tadi kita bahas kan? Dan Tuhan telah menyiapkan bagi kita kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Dan ketika kita tidak menyadari ini adalah sebuah dosa. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah darah Kristus hidup di dalammu? Mereka yang memiliki darah Kristus akan menerima Roh Kudus. Dan kita tidak dapat melihat darah secara fisik, tetapi darah itu mengandung kehidupan orang itu kan. Darah Kristus mengandung kehidupan kekal Kristus. Dan hidup Kristus ada di dalam firman. Dan firman itu diantarkan kepada kita melalui Roh Kudus. Sehingga mereka yang memiliki darah Kristus pasti memiliki Roh Kudus. Dan kita sedang mempelajari setiap hari Sabtu tentang kitab Kisah Para Rasul kan, dan Kisah Para Rasul itu penuh dengan pekerjaan Roh Kudus yang diterima oleh mereka yang menerima darah Kristus dan bertobat. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya kamu memiliki darah Kristus, yang berarti kiranya kalian menerima Roh Kudus, dan kiranya melalui Roh Kudus kalian menerima firman-Nya, dan firman itu nyata dan darah itu nyata, dan maka harus ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan penggenapan kristologisnya ini adalah darah dipercikan. Ketika darah dipercikan di depan tabir, ini menunjukkan Kristus yang membuka jalan melalui dagingnya. Dan ketika darahnya dicurahkan, itu menunjukkan darah perjanjian Kristus yang tertumpah. Dan ketika tubuh dan sisanya dibakar di luar perkemahan, ini menunjukkan Kristus yang menderita di luar pintu gerbang. Dan pengulangan pengorbanan ini, persembahan korban penghapus dosa ini menunjukkan pengorbanan Kristus yang satu kali untuk selamanya. Yesus telah mati untuk kita dan Dia telah bangkit untuk kita. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya darah Kristus akan hidup di dalam gereja Sion. Kiranya setiap kita yang hadir di gereja ini dipulihkan supaya dapat bersekutu dengan Tuhan. Dan kiranya ketika kita keluar dari tempat sini dengan darah ini, kiranya kita dapat mengoleskan darah ini di keluarga kita, tempat kerja kita, rumah kita, supaya orang-orang di sekitar kita dapat menerima pengampunan. Marilah kita mengambil darah ini dan mengoleskan damai sejahtera ke dalam tangan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk darah Kristus yang telah tertumpah bagi kita, bagi kami. Bapa, berikanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami dapat menerima dan mengerti firman damai sejahtera-Mu yang sejati. Allah Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau juga mengizinkan kami untuk dapat kembali kepadamu. Bapa, bantulah kami untuk dapat meninggalkan dosa kami, dan kiranya kasih karunia untuk pertobatan itu diberikan kepada kami. Kiranya
kami dapat menjalankan kehidupan kami oleh kasih karunia-Mu, bukan oleh kekuatan kami, oleh darah Kristus. Bapa, tolong bersihkan kami akan segenap dosa kami, bersihkanlah kami akan kesalahan-kesalahan kami, hal-hal yang kami lakukan tanpa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak kami, bukan kehendak-Mu. Bapa, izinkanlah kepada kami sekarang, supaya kami dapat fokus kepada sasaran-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Itu tujuan-Mu, dan kiranya kami tidak salah sasaran, tapi izinkanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami dapat mencapai standar-Mu dan ekspektasi-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk darah Yesus, dan kami minta supaya darah Yesus diaplikasikan, dioleskan kepada setiap anggota gereja Sion yang hadir di sini dan yang hadir online. Kiranya darah-Mu menutupi kami dan memberikan kepada kami kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Amin.